Kalau tadi korupsi ini menjadi concern yang utama, concern yang kedua dari yang masuk yang kami tampung itu adalah mengenai lapangan pekerjaan, Pak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin dalam waktu dekat apa upaya-upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan mungkin di sektor apa, Pak Prabowo Subianto? Lapangan kerja saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta. Tapi belasan juta petani hasil penerimaan dia, ya, penghasilan dia akan naik. Kita yakini akan naik. Nah, masalahnya kalau mau kerja di kota besar ruangan AC terbatas. mungkin, sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok, iya kan? You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu Anda jadi penggerak, Anda guru, Anda motivator, Anda pembina koperasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat. Actually this is the whole rencana kita. Jadi lapangan kerja saya optimis, tapi tentunya harus ada keberpihakan. Dalam arti, contoh ya, ini terjadi sekarang, yang harus kita siap mental. Makanya iptek harus kita kuasai. Kenapa? Sekarang terjadi robotics. Ya, AI, Pak. AI robotics, pabrik yang tadinya 5.000 orang dijalankan oleh 15 orang. Mercedes-Benz itu sekarang dia bisa jalankan pabrik mobil dengan 20 orang yang tadinya 3.000 orang. Nah, bagaimana kita? Ini keputusan politik, tapi kita harus keberpihakan. Sekarang saya dengar ya di Emirates Arab, kementerian-kementerian itu banyak yang paperless. Ya. Jadi dia berani, dia mungkin satu kementerian tuh mungkin hanya 300 orang. Kita mungkin 3.000 orang. Kementerian Pertahanan yang saya pimpin 5.000 orang. Tapi waktu Covid yang masuk hanya 1.000 orang. Jadi berarti 1.000 orang cukup. Iya kan? 1.000 orang cukup. 1.000 orang cukup. Iya kan? Tapi jumlah penduduk kita besar. Jadi gini, antara efisiensi, teknologi, keberpihakan. Tapi ya sudah, contoh kita masih bisa kembangkan industri perikanan. Aqua farm. Aqua farming. Rencana kita segera kita mulai tahun ini 20.000 hektar di pantai utara. Itu nanti minimal menimbulkan direct employment minimal 40.000 orang. 2 per hektar. Mungkin bisa lebih. Kemudian, tapi off-nya, jadi itu on the project, tapi kan ada distribusi, ada marketing, dan sebagainya. Itu nanti ada multiplier effect. Juga kapal tangkap ikan. Rencana saya dalam 3 tahun kita minimal, rencana kita mau bangun 1.000 kapal ikan. Tonasenya kurang lebih 300 gross ton, 300 GT. Satu kapal mungkin awak kapalnya 20, berarti 1.000, 20.000 orang kerja. Nah, kapal itu kan harus ada shift. Dia 1 bulan di laut, mungkin dia harus diganti krunya. Jadi itu bisa 40.000 orang dari situ. Belum dermaga, belum
cold storage, belum processing, belum pengalengan dan sebagainya. Ini lapangan kerja lagi, devisa lagi, protein untuk anak-anak kita. Jadi lot has to be done, tapi memang kita harus waspadai disruption teknologi. Oke. Bapak Presiden, satu lagi. Ada hal yang masih yang juga menjadi perhatian netizen. Ini soal silaturahmi, Pak. Mungkin karena situasinya masih situasi lebaran ya. Khususnya situasi silaturahmi kebangsaan, Pak. Yang dilakukan oleh Mas Didit, putra Bapak. Kemarin kepada sejumlah presiden, Bu Mega, ke Pak SBY dan juga Pak Jokowi selama Idul Fitri kemarin. Dan beberapa waktu sebelumnya beredar juga foto-foto di ulang tahun Mas Didit itu berkumpul putra-putri Presiden RI yang sebelumnya. Dan karena itu Mas Didit disebut-sebut sebagai duta sila ketiga Pak Persatuan Indonesia. Nah, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana Pak? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh. Cari kawan, siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan, dia baik semua. Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega, bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, gitu. Putrinya Mbak Puan, monggo silakan. Mas Didit cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu, dan sama Mas AHY dia baik, sama semua. Saya heran juga, jadi oke, dia bisa kumpulin. Yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Dan dia ada nakalnya. Kadang-kadang dia kumpulin, dia nggak kasih tahu saya, dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang, surprise untuk Bapak ya? Surprise. Jadi saya kira itu bagus. Saya mengatakan, ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masalah kamu. Kamu harus baik sama semua orang. Tapi saya senang dia nangkep itu. Oh, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak suka kalau kamu bersahabat sama siapapun. Dia begitu.